Perkenalkan, nama saya Winston Morris Rongo. Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai alam memelihara ciptaannya. Jadi silakan saja kalian simak video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like video ini. Jadi masuk saja pada materinya. Baik, pada kali ini Benar akan membawakan materi mengenai alam memelihara ciptaannya. Jadi seperti yang adik-adik ketahui, bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti meskipun manusia secara sengaja maupun tidak sengaja dalam menghancurkan alam dengan berbagai cara, dan juga berencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia. Namun pemeliharaan Allah terus berlangsung. Buktinya, setelah terjadi berbagai macam bencana dan kehancuran, manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Misalnya, setelah tsunami, alam yang rusak dan porak-poranda secara perlahan mengalami pemulihan. Kehidupan manusia yang terganggu juga mengalami pemulihan, meskipun semuanya tidak dapat pulih dalam seperti sedia kala. Namun manusia dan alam tetap bertumbuh. Hal ini membuktikan bahwa pemeliharaan Allah terus berlangsung. Dan yang kedua, untuk mendalami tentang alam memelihara ciptaannya, itu dalam mendalami Alkitab, setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1, Dia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya, Dia terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, menjalankannya, dan kini membiarkan berjalan sendiri. Dia adalah Bapa penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Kemudian dalam pemeliharaan Allah terhadap umatnya, terdapat ada 3 aspek dalam pemeliharaan yang perlu adik-adik ketahui pada materi kali ini. Yang pertama itu pelestarian. Jadi pelestarian, dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan kuselamatkan ya Tuhan. Dalam adik-adik bisa baca dalam Mazmur 36 ayat 7. Dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata peliharakan. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi aspek pemeliharaan yang kedua yaitu penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia menciptakan musim dalam Kejadian 1 ayat 14. Dan memberi makan manusia dan hewan dalam Kejadian 1 ayat 29-30. Setelah Arba menghancurkan bumi, Allah memperbarui janji penyediaan ini dengan beriman. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai di dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam dalam Kejadian 8 ayat 22. Beberapa mazmur menegaskan bahwa kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi ciptaannya, dalam Mazmur 104 ayat 1-35 dan Mazmur 145 ayat 1-21. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara Ayub dalam Ayub 38 ayat 1-41. Dan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga bakung di padang dalam Matius 6 ayat 26-30 dan ayat 10, dan Matius pasal 10 ayat 29. Kemudian ada aspek pemeliharaan yang ketiga, yaitu pemerintahan. Jadi pemerintahan di sini yang perlu diketahui bahwa di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Dia juga memerintah dunia ini karena Allah berdaulat. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya dan dalam pengawasannya. Kadang-kadang Dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Sekalipun demikian, Dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaannya. Setelah terjadi bencana, kehidupan terus berlanjut. Mungkin adik-adik bertanya,
jika alam memang berkuasa, mengapa ia memberikan terjadinya bencana dan kerusakan alam. Dosa telah menyebabkan manusia melakukan segala cara demi memenuhi kepentingan dirinya sendiri, termasuk di dalamnya itu mengeruk alam tanpa batas. Jadi contohnya seperti penambangan liar, penambangan hutan secara berlebihan akan mengakibatkan banjir dan longsor dan sebagainya. Kemudian misalkan kita manusia membuang sampah sembarangan, akan terjadi banjir. Jadi yang perlu adik-adik ketahui bahwa adik-adik harus melestarikan alam dan menjaga alam, buanglah sampah pada tempatnya, dan melakukan penghijauan pada lingkungan untuk mengurangi terjadinya banjir di lingkungan sekitar. Jadi lanjut, semua hasil bumi, baik yang berasal dari dalam perut, bumi, minyak gas, besi, timah, emas, perak, dan lain-lain, diambil secara serakah. Pertambangan-pertambangan yang dibuat merusak alam. Hasil hutan diambil sebanyak-banyaknya. Penebangan pohon dan tanaman lainnya menyebabkan hutan menjadi gundul dan terjadi erosi dan banjir yang tak jarang menyebabkan manusia terkorban. Dan kita masuk pada kesimpulan pada materi kali ini. Jadi kesimpulan yang bisa diambil pada pembelajaran pada hari ini, pada kali ini, yaitu Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Manusia berdosa selalu ingin untuk memuaskan dirinya sendiri, mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya maupun kelompok. Pemeliharaan alam menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama. Bahkan dengan menggunakan ayat Alkitab bahwa manusia adalah makhluk mulia yang diberi tugas untuk mengelola bumi, seolah-olah manusia diberi hak untuk mengambil banyak dari alam tanpa memperhitungkan keberlangsungan alam dan kepentingan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Bumi yang indah, permai, kini rusak dan porak-poranda. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah karena habitat mereka yang hancur atau dirusak. Meskipun demikian, alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Jadi di akhir pembelajaran kali ini dan video kali ini, Miner cuma ingin sampaikan kepada adik-adik sekalian yang telah menyaksikan bahwa pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan agar terhindar dari segala bencana alam seperti banjir, karena bencana-bencana itu diakibatkan oleh kita sendiri. Jadi kalau boleh adik-adik share materi ini atau pembelajaran pada kali ini untuk kepada teman-teman adik-adik sekalian untuk pentingnya memelihara lingkungan. Oke, sampai di sini video kali ini. Dan Miner ucapkan banyak terima kasih. Shalom